rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya apapun kondisi kita pada hari ini, biarlah itu tidak mengurangi rasa syukur kita. Kita boleh datang pada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita doa terlebih dahulu yuk. Terima kasih Tuhan buat cintamu, buat kasih setiamu. Kami boleh ada saat hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Biarlah Tuhan semuanya ini kami persembahkan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Haleluya, amin. Haleluya, mari kita tinggikan Tuhan, Dia layak untuk menerima segala pujian syukur kita. Mari sama-sama nyanyikan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Sama-sama nyanyikan. Bersama Roh-Mu pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya, mari kita tinggikan Tuhan lebih lagi. Kata biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu kau pasti menang Tuhan. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya, Dia Tuhan yang layak untuk ditinggikan, Dia Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia segala pujian, hormat dan syukur kita. Haleluya. Mari teman-teman yang ada di rumah sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Engkau Tuhan Allah kami yang heran, Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Di hati kami, hidup kami, hanya Engkau Tuhan. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Sungguh kami cinta Engkau Tuhan. Dalam hidup kami, dalam hati kami, Engkau satu-satunya yang kami cinta Tuhan. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see from my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace, and mercy that I see from my heart comes a simple song. With desire I will sing.
Shalom adik-adik semua, teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Saya sungguh bersyukur bahwa setiap kita tetap dalam pelindungan Tuhan. Biarlah hidup kita dapat terus bertumbuh di dalam mengenal Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita akan mengikuti seluruh rangkaian firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk sekali lagi kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu membawa kami kepada kemerdekaan. Firman-Mu membawa kami kepada kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami memberikan hidup kami untuk sepenuhnya Tuhan bentuk menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah hidup kami makin serupa seperti Kristus, sebagaimana Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, teman-teman, tanpa disadari kita semua akan segera mengakhiri tahun 2020. Rasanya Januari 2020 baru saja kita lewati. Dan sekarang kita akan segera mengakhiri tahun 2020. Tanpa terasa, semua tetap dalam pelindungan Tuhan, meskipun dalam kondisi yang begitu sulit, tapi saya percaya hidup kita tetap aman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam bulan ini kita belajar bersama-sama tentang satu topik, yaitu tentang kesabaran. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang menerima orang lain. Karena faktanya teman-teman, untuk bisa menerima orang lain dengan apa adanya, bukan ada apanya ya, tapi apa adanya, itu diperlukan sebuah kesabaran yang luar biasa. Bahkan seseorang yang katanya ya sedang jatuh cinta pun perlu perjuangan untuk bisa menerima pasangannya dengan apa adanya. Apalagi kita yang boleh dikata mungkin berbeda dengan orang lain. Ya, tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sebelum saya akan melangkah lebih lanjut di dalam topik ini, kita mau bisa melihat di dalam perjanjian lama, kita bisa mungkin membaca bagian ayat-ayat di kitab Kejadian, Keluaran gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana Allah itu dengan tegas memisahkan orang Israel dari suku-suku atau bangsa-bangsa yang lain. Apalagi bangsa-bangsa tersebut boleh dikata betul-betul adalah bangsa yang menolak Tuhan. Tetapi kadang-kadang menjadi sebuah hal yang seolah-olah berlawanan. Satu sisi Allah meminta kita untuk tidak menolak orang lain, menerima orang lain apa adanya. Tetapi di sisi yang lain Allah menyuruh kita untuk memisahkan diri kita dari orang-orang lain. Tapi mari kita mau belajar apa yang dimaksudkan. Allah memberikan suatu batasan yang tegas. Apabila kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang menolak Kristus atau menentang iman, secara terang-terangan kita harus berani untuk memisahkan diri kita dari orang tersebut. Bahkan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, bangsa-bangsa yang menolak Tuhan, Allah memerintahkan kepada orang Israel untuk membunuh atau boleh dikata bukan hanya membunuh tetapi menghabisi bangsa itu. Tampak begitu kejam, tetapi sesungguhnya Allah punya satu maksud yang indah di dalam peristiwa itu. Adalah tujuannya untuk memisahkan orang-orang pilihannya dari suatu hal yang cemar, yang membuat orang-orang pilihannya menjadi tidak berada di dalam jalur yang Tuhan inginkan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di era saat ini? Bagaimana kita mengaplikasikannya? Kita mau belajar bagian ini, ya saya akan memspesifikkan topik ini kepada bagaimana kita menerima orang lain sebagai saudara seiman. Jadi bukan orang-orang yang di luar Kristus, tetapi bagaimana kita bisa menerima orang lain yang seiman dengan kita. Untuk topik yang mungkin kita mau, bagaimana kita bisa menerima orang lain di luar topik ini, kita bisa belajar di waktu-waktu yang lain. Tapi hari ini saya mau mengkhususkan bahwa kita mau belajar menerima orang lain yang seiman.
Ada satu bagian yang menarik, ya teman-teman bisa membaca hal ini di Roma 14. Ya di Roma 14 ini ayat 1 sampai 23, bahkan dikatakan di Roma 15 itu menceritakan tentang adanya sebuah perselisihan, suatu kondisi permasalahan yang terjadi di antara anak-anak Tuhan. Saya membaca bagian ini sebenarnya saya ingin membacanya secara utuh dari ayat 1 sampai 23, tetapi karena keterbatasan waktu, saya hanya membaca di ayat 1 dan 2. Saya harap teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini bisa membacanya sendiri secara lengkap ayat 1 sampai 23. Oke, saya membacanya di ayat yang pertama, di Roma 14 ayat pertama dan yang kedua. Dikatakan demikian, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ayat yang kedua, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Saya sambung di ayat yang ketiga, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Ada satu kata kunci yang sangat menarik, janganlah menghakimi. Sebab Allah telah menerima orang itu. Teman-teman perhatikan di ayat yang pertama dikatakan, ada satu kata kunci yang kita mau bahas, terimalah orang yang lemah imannya. Sekarang menjadi pertanyaan, kalau ada yang lemah berarti ada yang kuat, gitu ya. Jadi pada bagian ini Paulus menyebutkan ada dua golongan. Jadi golongan yang lemah iman dan golongan yang kuat iman. Oke. Sekarang golongan yang pertama adalah golongan yang kuat ya, anggota jemaat yang kuat ya dalam konteks di Roma 14 ini itu mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang Kristen yang sudah merdeka. Jadi mereka tidak perlu memperhatikan tentang hari-hari tertentu atau makanan-makanan tertentu. Mereka menganggap bahwa itu tidak penting karena mereka sudah di dalam Kristus, semua makanan menjadi halal, kira-kira begitu ya. Jadi tidak ada halal dan haram, tidak ada. Jadi sama seperti kita, bahwa di dalam Kristus bahwa kita semua sudah merdeka. Kita tidak perlu mengkhususkan hari-hari tertentu untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak ada hari baik, tidak ada hari buruk di dalam iman Kristen. Semua hari adalah baik di dalam Tuhan, asal hidup kita seturut dengan kehendak Allah dan firman-Nya. Maka hari-hari yang baik akan kita nikmati. Kalaupun tampaknya akan ada hari-hari yang buruk, mungkin seperti kondisi saat ini, kita percaya bahwa penyertaan Allah tidak akan pernah hilang atau pergi dari hidup kita. Jadi golongan yang pertama, orang-orang yang kuat imannya mengatakan bahwa tidak perlu memperhatikan seperti itu. Jadi makan segala, tidak perlu makan sayuran saja. Boleh makan apapun, tidak perlu mengkhususkan hari-hari tertentu seperti ini dan seperti itu. Semua hari sama saja. Tetapi sayangnya mereka itu mencemooh golongan yang lemah. Jadi bagian yang penting adalah kita boleh, ya kita harus bahkan tidak perlu memperhatikan hari-hari tertentu. Tetapi kita tidak perlu mencemooh golongan yang lain yang mungkin masih mengkhususkan hal-hal tertentu dalam hidupnya. Asal semua sama memiliki iman di dalam Kristus. Ayo kita mau belajar lebih lagi. Seharusnya orang yang kuat, ya seharusnya orang yang memiliki pengetahuan lebih itu mengajar, membimbing, menolong orang-orang yang lemah. Bukan sebaliknya. Justru orang yang punya pengetahuan lebih cenderung menjadi besar kepala. Sok tahu bahkan ya mungkin atau mencemooh, menghina. Kata-kata di ayat di Roma juga ada, tidak boleh kita menghina. Sekarang golongan yang kedua dikatakan adalah anggota jemaat yang lemah. Jadi jemaat yang lemah ini adalah orang Yahudi, ya orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan orang Yahudi yang tidak percaya, melainkan orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka itu masih menuruti peraturan-peraturan hukum Taurat. Kalau kita mengacu ke Perjanjian Lama, ada beberapa aturan di dalam Taurat ya, di Kejadian, Keluaran, Ulangan dan sebagainya, itu peraturan-peraturan yang Allah khususkan untuk orang Israel lakukan. Dan mereka sampai di kehidupan setelah Yesus lahir, bahkan setelah Yesus naik ke surga, orang-orang Yahudi itu masih melakukan hal itu.
Tidak terkecuali adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma. Dan mereka masih melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya terlebih dahulu. Akan tetapi mereka sendiri pun ya sayangnya yang menganggap bahwa harus melakukan Taurat itu dengan sangat ketat, mereka juga mengecam golongan yang kuat imannya tadi. Mereka menganggap bahwa golongan yang kuat itu adalah golongan yang seenaknya, yang mengabaikan aturan-aturan yang budaya-budaya zaman dulu, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya golongan yang kuat dan golongan yang lemah ini mempunyai problem yang sama. Mereka adalah ada orang-orang yang tidak bisa menerima golongan yang lain apa adanya. Bahkan kalau kita bisa melihat sebenarnya yang diperdebatkan oleh kedua golongan ini itu adalah hal-hal yang remeh-temeh, bukan topik iman yang primer, tapi hanya hal sekunder. Perlu kita ketahui, ini sedikit pengetahuan bagi teman-teman semua yang menyaksikan tayang ini. Jadi golongan orang Yahudi, saya membaca di beberapa literatur, kenapa ini bisa terjadi di kitab Roma, Paulus sampai menuliskannya. Karena ceritanya begini, jadi kira-kira di tahun 49, jadi 49 sesudah Masehi ya, itu orang-orang Yahudi itu dikeluarkan dari Roma. Karena titah dari seorang kaisar namanya Claudius, ceritanya begitu ya. Jadi teman-teman juga bisa menyelidiki hal ini supaya untuk memastikan kebenaran, tapi saya sudah memastikan ini cukup valid ya. Kemudian dari tahun 49 Claudius membuat suatu peraturan orang Yahudi keluar dari kota Roma. Tetapi tahun 54 Claudius meninggal, sehingga orang-orang Yahudi yang keluar dari kota Roma kembali ke kota Roma. Dan mereka sudah sebagian besar atau mungkin sebagian kecil dari mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan orang-orang inilah yang masih menggunakan aturan-aturan yang lama di dalam kehidupan kekristenan mereka. Tapi kita harus mengingat ya bahwa identitas mereka sebagai orang Yahudi, mereka itu tidak mau menghilangkannya dalam hidup mereka. Bisa jadi mungkin ketika kita memberitakan Injil kepada seseorang gitu ya, orang tersebut masih melakukan kebiasaannya yang lama. Semisal mungkin berdoa di waktu-waktu tertentu, atau mungkin mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa di waktu-waktu tertentu. It's okay, selama apa yang mereka lakukan itu tidak melanggar topik atau konteks iman yang primer. Contohnya keselamatan. Tentu apalagi ya tentang ketuhanan Kristus atau kesaksian Alkitab, tidak melanggar semuanya itu it's okay. Kalau cuma hal sekunder, Allah tidak mempermasalahkan. Demikian pula dengan kita. Kadang-kadang kita ini tidak bisa menerima orang lain, itu cuma gara-gara hal yang remeh-temeh atau hal-hal yang sekunder, tidak terlalu penting terkait dengan iman kekristenan itu. Seharusnya orang yang mengerti itu mengajar kepada yang kurang mengerti. Seharusnya orang yang memiliki pengetahuan lebih banyak memberitahu kepada orang-orang yang mungkin belum memiliki pengetahuan tersebut. Dari kisah ini, ya dari dua kelompok ini, ya, di dalam kitab Roma, kita mau belajar. Ada 3 hal yang kita mau belajar. Yang pertama, di dalam menghadapi perbedaan, kita harus menerima saudara kita. Jadi yang pertama, kita harus menerima saudara kita yang lemah imannya. Karena apa? Karena Allah telah menerima orang itu terlebih dahulu. Sebagaimana Allah telah menerima kita juga terlebih dahulu. Jika Allah yang telah menerima orang yang lemah imannya dalam karya keselamatannya, apalagi kita harus menerima mereka juga dalam persekutuan kekristenan kita. Justru kejengkelan dan ketidaksabaran itu akan merugikan atau menghambat pertumbuhan iman kita dan iman orang yang kita musuhi. Kita harus belajar untuk memahami hal-hal yang membuat saudara kita itu memiliki pandangan apa yang membuat mereka itu bisa lemah imannya. Kita harus belajar. Tujuannya bukan untuk menghina, tetapi kita supaya bisa memberitahu yang benar seharusnya seperti apa. Bahkan dikatakan di Roma 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi kita menerima satu dengan yang lain itu untuk apa? Untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan kita. Bukan supaya kita dipandang sebagai orang yang sok baik, sok hebat, sok murah hati. Tetapi kita tahu
Kita menerima orang lain, orang-orang seiman, saudara-saudara seiman, supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Efesus 4 ayat 1-3, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu dikatakan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi memelihara kesatuan roh ini harus diusahakan, tidak bisa berjalan begitu saja. Ya, oke. Poin yang kedua, setelah kita menerima orang lain, bagaimana Kristus sudah menerima kita dan menerima orang tersebut. Yang kedua, kita tidak boleh merendahkan dan mempermalukan saudara yang lemah imannya. Dikatakan di Roma 14 ayat 3 dan 4. Oke ya. Jadi kalau ada mungkin saudara seiman kita yang masih melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu ya, selama tidak melanggar topik iman kekristenan yang primer, it's okay, no problem. Kita tidak perlu menghina atau bikin status atau apalah ya. Masa ke gereja harus pegang Alkitab yang masih kertas jadul, orang bilang gitu. Atau mungkin orang yang masih terbiasa membawa Alkitab yang masih kertas, mengolok-olok, tidak menghormati Tuhan karena membawa Alkitab yang elektronik. Saya kira semuanya selama yang kita buka Alkitab, it's okay. Asal ketika kita membaca firman Tuhan, kita betul-betul memperhatikan setiap kata demi kata. Jangan sampai ketika kita baca Alkitab, pikiran kita kemana-mana. Atau ketika kita membaca Alkitab elektronik kita di gadgetmu atau di gadget saya, kita ketika ada notifikasi kita menjadi teralihkan. Yang penting kita harus bisa menggunakan setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi yang merasa dirinya lebih kuat tidak boleh merendahkan atau mempermalukan saudara yang lemah. Yang ketiga, ini poin yang menarik, kita tidak boleh menghakimi saudara kita yang lemah. Topik menghakimi ini topik yang paling sering, teman-teman ya. Paling sering, saya katakan paling sering menjadi perbincangan. Bahkan seringkali ketika kita mungkin ngobrol dengan seseorang, tunggu dulu, kamu jangan menghakimi. Ya gitu, jangan menghakimi. Jangan begitu ya. Jadi topik hal menghakimi ini ingin saya singgung sedikit dalam bagian ini. Jadi pertanyaannya, apakah kita sebagai anak Tuhan tidak boleh menghakimi orang lain? Jelas kita boleh menghakimi orang lain. Bahkan untuk pasangan hidup kita harus dengan sangat hati-hati, karena gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Kalau engkau sudah diselamatkan dari gelap kepada terang Kristus, jangan sekali-sekali engkau mengizinkan kegelapan itu masuk lagi dalam hidupmu. Jangan sampai engkau bersatu, atau engkau menikah dengan pasangan yang di luar Kristus. Jadi menghakimi itu harus ada dalam hidup kita. Asal, yang pertama, pastikan ketika kita menghakimi seseorang, itu berdasarkan fakta dan kebenaran. Jangan karena katanya, bukan karena gosip, bukan karena asumsi atau pikiran kita yang terbatas, tetapi karena fakta dan kebenaran. Jadi orang yang kita hakimi itu menjadi bertobat, karena dia tidak merasa difitnah. Justru jangan sampai kita menghakimi seorang karena kita ingin menjatuhkan, karena kita ingin hidup orang itu menjadi hancur. Tetapi sebaliknya, karena kita ingin hidup orang itu makin serupa seperti Kristus. Poin yang kedua, kenapa kita boleh menghakimi? Asal kita bersikap adil. Artinya apa? Berani membereskan diri kita terlebih dahulu sebelum kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita ngomong kepada orang lain, kamu tuh jangan suka meso gitu ya. Jangan mesoan. Temen padahal baru sekali meso atau ngomong kotor, padahal dirimu sendiri kebiasaanmu karena tidak terlihat saja sehari-hari suka ngomong kotor. Cuman di depan orang-orang yang seiman aja engkau seolah-olah tampak begitu baik, tapi sebenarnya engkau lebih buruk. Artinya apa? Kita berani bersikap adil, berani membereskan diri sendiri terlebih dahulu sebelum kepada orang lain. Dari topik pada hari ini saya mengambil kesimpulan. Yang pertama, kita harus menerima orang lain apa adanya, sebagaimana Kristus sudah menerima kita terlebih dahulu. Yang kedua, apabila ada perbedaan, janganlah kita merendahkan atau mempermalukan orang lain karena perbedaan itu.
Apalagi kalau perbedaan itu hanya perbedaan-perbedaan yang sifatnya sekunder. Yang ketiga, kita tidak boleh menghakimi orang lain karena perbedaan itu. Karena sesungguhnya hakim kita yang sebenarnya adalah Kristus Yesus. Biarlah iman kita terus bertumbuh kepada Tuhan dan kita bisa menerima saudara kita yang seiman apa adanya, bukan ada apanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup kita semua. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang baik, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami hari ini. Biarlah melalui contoh yang Paulus berikan di dalam kitab Roma, kita bisa belajar khususnya di pasal 14 dan 15 Tuhan. Kita bisa belajar bagaimana seharusnya sikap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa menerima anak-anak Tuhan yang lainnya apa adanya Tuhan. Biarlah perbedaan-perbedaan yang ada itu tidak menghambat pertumbuhan iman kami kepadamu. Tetapi justru dengan adanya perbedaan itu memperkaya kehidupan kita. Tetapi kita juga terus mau belajar Tuhan, makin mengerti kebenaran firman-Mu, makin mengerti isi hati-Mu. Biarlah hidup kami juga makin seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan, makin hidup seturut dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.